the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa, dan kasih-Mu tidak pernah berubah sampai hari ini. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita benar-benar mengerti, yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, untuk kita belajar mengerti kehendak Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu lihat. Ya, hal yang pertama untuk kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7 katakan, di sana dijelaskan bagaimana Matius pasal 7 ini orang bisa mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Saya bacakan ayat ini, ayat 24 sampai kepada ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya mendengar tapi melakukan. Nah, ini yang sangat penting. Tapi mungkinkah ada orang melakukan tanpa mendengar? Memang secara akal manusia tidak mungkin. Tetapi dalam praktek, dalam hidup sehari-hari, bagaimana kita mengiring Tuhan, nah ini bisa terjadi dalam hidup manusia. Dia sudah melakukan sebelum mendengar. Alias kata namanya ikut-ikutan. Orang berbuat itu, dia buat itu juga. Ya, namanya supaya kita nggak ketinggalan lah. Tapi kata firman Tuhan hari ini, setiap orang yang mendengar perkataanku. Jadi semua manusia di dalam Yesus Kristus mendengar perkataan Yesus. Kalau dia mendengar ini, tidak masalah. Karena setiap orang wajib mendengar perkataan Tuhan. Nah, tapi menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, apakah kita sudah menjadi pelaku, yaitu melakukan firman Tuhan. Pernah satu peristiwa, ada dua tenaga misionaris lagi sedang minum kopi bersama, tapi dalam pertemuan itu ada pertanyaan yang menyeletuk. Yang satu bilang, kalau menurut pendapatmu, apakah saya terus tinggal di negara ini atau pindah ke negara yang lain? Tapi yang satu bertanya kepada yang berkata itu,
apakah kamu sudah mendengar suara Tuhan ketika kamu diutus ke tempat ini? Jawabannya, ya, saya kan seorang hamba Tuhan, saya seorang misionaris, dan saya diutus ke sini. Ya saya, ya mau saja. Iya, itu tidak salah. Tapi apakah saudara sudah mendengar suara Tuhan dan saudara ada di tempat ini oleh karena mendengar dan melakukan dan tinggal di negara ini? Waktu itu mereka bercerita, bercakap sambil minum kopi, yaitu di negara Thailand. Dari bahasa percakapan itu, mendapat satu kesimpulan. Sudah melangkah ke negara itu tanpa mendengar bagaimana Tuhan berbicara secara pribadi. Itu gambaran yang sederhana yang terjadi di lapangan. Demikian juga ada orang berkata, sepanjang hidup saya tidak mendengar suara Tuhan. Dalam hati kecil saya, kalau tidak mendengar suara Tuhan, hubungannya pribadi, dengar suara siapa? Nah, jadi sangat penting kita sebagai orang percaya benar-benar belajar mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ada 4 hal yang kita bisa tanyakan kepada diri kita. Pertama, waktu kita membaca Alkitab atau juga mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan. Kita buat pertanyaan buat diri kita, apa pesan Tuhan lewat saya mendengar suara Tuhan? Melalui hambanya atau melalui perenungan firman Tuhan. Ini yang poin pertama yang harus jeli. Makanya kalau orang hanya sekilas baca atau sekilas dengar, dia tidak bisa mendengar bagaimana Tuhan menuntun kehidupannya. Maka dari doanya pun bisa kita mengerti. Apa doanya waktu berdoa? Dia bilang begini, kalau itu kehendakmu Tuhan, luluskanlah. Kalau bukan, batalkanlah. Nah, jadi seringkali dalam doanya dengan bahasa sekarang, pang pimpong, artinya ya kalau Tuhan berkenan, Tuhan jawab. Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan batalkan. Nah, jadi dalam kondisi ini, jelas-jelas orang tersebut tidak mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana buktinya kita mendengar suara Tuhan? Kalau kita mendengar suara Tuhan dan kita yakin Tuhan berbicara kepada kita, ada satu prinsip ketegasan buat diri kita. Nah, prinsip ini penting untuk kita miliki dalam hidup sehari-hari. Nah, satu prinsip begini ya. Saya baca satu ayat lagi kepada kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Artinya kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita minta itu menurut kehendaknya. Sehingga kita menjadi orang yang ngotot untuk meminta. Ngotot untuk memohon. Ngotot supaya itu dinyatakan segera. Karena kita tidak ada unsur keraguan. Apa yang Tuhan katakan itu
Tuhan pasti nyatakan. Nah, jadi mendengar itu sangat penting. Jadi yang pertama tadi, apa pesan Tuhan lewat kita mendengar, lewat membaca, mendengar khotbah, atau juga membaca dan merenungkan. Yang kedua, ada nggak perintah Tuhan yang mungkin selama ini saya lalaikan? Nah, kita mulai kembali meneropong kepada diri kita. Ada nggak perintah Tuhan yang saya abaikan? Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah belajar mengintrospeksi diri, membuat pertanyaan dari kita. Nah, disitulah kita seperti orang bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan nyatakan. Ada nggak janji-janji Tuhan melalui firman-Nya yang saya sedang baca atau dengar? Janji Tuhan itu menjadi dasar kita untuk memohon, meminta. Karena Tuhan mendengarkan setiap doa orang percaya ketika janji Tuhan dinyatakan. Jadi Tuhan mendengar, meluluskan doa kita kalau kita memohon sesuai kehendak. Janji Tuhan digenapi bagi kita. Apalagi selanjutnya, ada nggak perintah Tuhan yang mungkin kita sudah dengar, tapi kita lalaikan, kita tidak mau lakukan dengan seribu macam alasan. Nah, jadi kita belajar setiap hari untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang bukan kehendak Tuhan. Nah, karena suara Tuhan itu bisa ditolak dan bisa diterima. Yunus menolak ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Dalam hidup ini ada namanya sebab dan akibat. Nah, jadi Yunus mengalami sesuatu keadaan di mana dia sendiri menyerah. Tuhan, serah kamulah Tuhan. Aku tidak sanggup. Dalam doanya di perut ikan, dia berdoa supaya dia taat kepada kehendak Tuhan. Nah, dalam kondisi itu, saudaraku, akhirnya ikan yang memakan Yunus itu memuntahkannya ke darat. Dan dia sampai juga di kota Niniwe dengan panjang prosesnya. Nah, jadi kita perlu memberi waktu kita kepada Tuhan supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan itu seturut kehendaknya. Seperti firman Tuhan kemarin. Apa saja yang kau perbuat dengan segenap hatimu, perbuatlah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi fokus kita melakukannya itu kepada Tuhan, walaupun manusia itu sebagai sarana untuk kita melakukannya. Jadi penting, saudaraku, ketika kita mendengar dan melakukannya, kita dianggap menjadi orang yang bijaksana. Karena hanya orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama orang bijaksana. Ya. Disebutkan orang bijaksana yaitu orang di mana ketika ada masalah-masalah, problem hidup, dia tegar. Dia tegar di masa yang sukar. Jadi orang bisa tegar di masa sukar karena ada kekuatan Tuhan yang dia bisa petik menjadi pedoman hidupnya, menjadi dia kuat menghadapi banyak hal. Jadi sangat penting mendengar ini. Jadi mendengar ini dari hal-hal sederhana. Dengar ini dari hal-hal yang mudah. Mendengar ini sesuatu yang memang
kita melakukannya bukan hal yang sukar, tapi yang mudah. Saya tambah satu ayat lagi buat kita, yaitu Lukas pasal 16, ayat yang Lukas pasal 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi orang yang tidak mentaati firman Tuhan dianggap tidak benar. Karena tujuan Tuhan, firman-Nya dinyatakan supaya semua menjadi pelaku firman. Jadi hari ini kita bisa introspeksi kembali. Bagian-bagian mana yang kita lalaikan firman Tuhan ini. Nah, kita mulai belajar lagi. Dengan cara demikian, kita menjadi orang-orang yang mentaati firman. Kita belajar setia dari perkara kecil. Dengan kita mengambil sikap menjadi pelaku firman Tuhan. Di sana terlihat bagaimana kita menjadi saksi yang hidup, saksi yang disertai dengan kuasa, saksi di mana kita diubahkan menjadi kehidupan yang baru dan terus diperbaharui. Saya teringat, saya punya pengalaman mungkin pernah saya ceritakan bagaimana saya orang yang terlatah. Jadi kalau suatu hal yang tidak menyenangkan, tidak saya sukai, kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak enak dengan telinga. Tapi saya belajar untuk bagaimana menjadi pelaku firman. Jadi saya belajar berdoa dan berpuasa. Jadi bukannya doa, tapi doa dan puasa. Kenapa doa dan puasa? Kenapa enggak doa saja? Karena waktu saya berpuasa, semua hal-hal kehendak saya itu menjadi ciut dan kehidupan roh yang semakin dibangkitkan. Dan dari sana, saya yang tadinya orang yang mudah khawatir, diberikan Tuhan kemampuan untuk bisa terobos kekhawatiran ini. Tadinya saya orang yang latah, saya berdoa dan Tuhan berikan saya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Dan sampai hari ini saya bisa rasakan bagaimana dampaknya kalau kita mendengar suara Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Jadi bukan sekedar menjadi orang Kristen. Tapi kita adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini, singkat, padat, dan jelas. Dan ini membuat acuan kita dalam hidup mengiring Tuhan. Sehingga kita tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau senantiasa menjabarkan dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya akan kembali kepada host. Oke, terima kasih Pak Pastor Subakti yang telah menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai bukan, Matius 7, dari Matius 7 tadi ayat 24 sampai 27. Ya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita boleh menanggapi atau menambahkan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh Pastor Subakti. Ayo silakan.
Ya, baik. Shalom, Ibu Nelly. Shalom, Bapak Ibu semua ya. Ya, baik. Ya, saya pagi hari ini bersyukur ya oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, mengingatkan saya kembali. Itu tadi bagaimana sih cara mendengar suara Tuhan? Itu tadi ya. Dan ini memang perlu karena ya terkadang dalam kehidupan sekarang ini ya suara suara saya lebih besar dari suara Tuhan. Ya, ego saya lebih besar dari suara Tuhan. Itu yang sering terjadi. Tapi pagi hari ini saya diingatkan ya agar bisa mendengar suara Tuhan. Salah satu tadi yang memberkati saya, kita ada kerinduan, ada usaha ya untuk mencari ketika firman Tuhan diperdengarkan atau disampaikan oleh siapapun, kita berusaha menangkap satu pesan saat firman disampaikan. Nah, itulah salah satu cara mendengar suara Tuhan. Jadi apa pesannya, terus apa perintahnya, apa yang perlu dihilangkan atau yang perlu dimatikan katanya ya. Nah, dimatikan kedagingan terus dan apa yang perlu ditingkatkan ya. Jadi pagi hari ini saya sedang belajar itu untuk mematikan ya kedagingan. Seperti tadi dikatakan hari ini agar saya bisa mengekang lidah ya dari hal-hal yang latah. Nah, ini memang sering karena ya terkadang gitu tadi dulu kita sering bercanda sama anak-anak gitu. Nah, ternyata setelah saya jalani ya tuntutan firman Tuhan nggak seperti itu lagi gitu loh. Jadi harus naik level. Dulu saya pikir itu sah-sah saja ya. Kalau bercanda, konyol-konyolan sama teman, sama anak-anak, terus kita ngomong latah itu sah-sah saja. Lu gua gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, itu nggak saatnya lagi. Apalagi kita seorang sudah berdiri di atas mimbar ya. Jadi ini penting apalagi kita untuk orang timur ya. Kata lu gua itu nggak baik. Kenapa? Waktu pengalaman saya kemarin mementor di Wanita Bijak itu, salah satu sumber masalah itu setelah saya selidiki ya perkataan lu gua itu ya. Jadi ketika kita suami istri lu gua itu untuk orang timur untuk Indonesia enggak banget deh gitu ya. Jadi mestinya ya bapak kalau panggilnya bapak ya, abang kalau panggilnya abang, ada yang manggil abang loh, saya tahu ada. Ya udah sampai tua pun manggil abang sama suami ya. Nah, saya senang dengan maaf ya kalau orang kita karo kalau manggil anak itu nakku gitu ya. Tapi pernah nggak ya ngomong kita suamiku gitu? Nelly pernah nggak? Ya kan kalau manggil anak kita enak ya gitu kan. Sini lu nakku, walaupun marah gitu loh. Tapi bahasa nakku itu saya baru-baru dengar itu terkesan banget gitu. Ih, mantap kali gitu loh. Ketika kita dipanggil nakku itu saya sebagai anak, itu hati saya berbunga-bunga, tahu nggak? Melebihi segalanya. Dan saya coba praktekkan sama anak-anak saya, anakku. Tapi untuk suami, bisa nggak kita manggil suamiku sini? Kayaknya ya kayaknya gimana gitu ya. Nah hari ini Tuhan tegur itu ya. Tapi saya sekarang memang untuk itu saya maaf, saya bukan orang yang romantis, saya orangnya lebih ke perfect ya. Jadi saya lebih senang kalau memanggil lebih bagus Tuanku atau bosku. Aku sering bilang bosku ya gitu kan. Jadi aku lebih baik memperlakukan dia di atas aku gitu loh. Nah, itu. Tapi kalau suami kita kayaknya emang lebih mesra kayaknya, tapi kayaknya nggak bisa, belum bisa gitu.
ini perlu dilatih kayaknya ya Bu Nelly ya. Bu Nelly senyum dia. Bu Nelly mungkin udah bisa, saya belum bisa. Nah, tahu nggak Bapak Ibu? Ya, ini kesaksian pagi ini. Kami diundang ke Singapura oleh hamba Tuhan dan dibilang harus tinggal di rumahnya. Itu membuat saya nangis. Saya pikir kenapa gitu loh? Kenapa harus di rumahnya? Bukan saya nggak mau. Terus saya tanya, Bakti, kenapa harus tinggal di rumahnya? Dia bilang begini, ya mereka sering ngobrol ya. Dia begini. Jadi hamba Tuhan itu terkesan banget katanya dengan kita. Kami sering telepon. Ya, jadi sering teleponan dan memang yaitu hambanya ini kalau telepon selalu bilang begini, Pastor, ini istri saya yang cantik mau sapa pastor gitu. Jadi itu selalu. Jadi dia bilang rupanya kata-kata motivasi itu membuat dia bilang begini, kalian nggak harus tinggal di rumahku. Jadi aku udah cerita sama istriku. Kami rindu dipulihkan. Jadi nanti dengan kalian tinggal di rumah kami selama beberapa hari, padahal ternyata hanya semalam. Ini katanya sampai selesai kami tinggal di sana. Ini berita terakhir. Dia bilang, dengan kalian tinggal di sini, nanti istriku bisa lihat seperti apa sih, bagaimana sih. Katanya jangan bangun pagi udah bising-bising, kata dia. Dia tahunya bising-bising seperti itu. Jadi, nah itu tadi ya, firman Tuhan itu kita ditegur. Ya, hari ini saya ditegur untuk itu. Ya, perlakukanlah suami itu lebih ya di atas kita ataupun minimal selevel sepadan ya, sepadan. Kalau enggak di atas. Saya memang selalu kalau ini selalu saya bilang ya itu bosku, bapakku gitu. Nah, tapi kalau bilang suamiku kayaknya janggal banget. Gimana Bu Nelly? Tapi Bu Nelly mungkin udah mantap kali ya. Enggak juga, masih gamang. Gampang ya, iya kan. Tapi kalau anakku cepat kan, sini bilang Ya, sini, kan. Nah, tapi kok suamiku kok nggak bisa gitu. Padahal anak itu nggak ada kalau nggak ada suami ya. betul Kita sekali. kenalnya suami dulu gitu loh. Nah, ini pagi ini saya benar-benar ditegur ya, harus belajar. Rupanya tahu nggak bicara dari hati nih kemarin. Rupanya mereka sangat senang kalau dibilang begitu. Suamiku yang ganteng, suamiku yang baik. Ya, wah berbunga-bunga nanti Bu Nelly coba bilang sama Pak Maranatha Damani, suamiku yang baik, yang ganteng, terganteng sedunia, coba. Dan memang itu sebenarnya. Kita nggak lagi melihat orang lain lebih hebat, seperti Bu Nelly pernah bilang, tunduklah kepada suami. Suami siapa? Jangan sama suami orang. Kita harus tunduk sama suami sendiri ya. Nah itu, ini yang sering sepele, tapi rupanya dampaknya luar biasa. Itu tadi saya diingatkan, saya nggak tahu, coba aja ya, saya sambil benar-benar ini karena mau berangkat, tapi Tuhan ingatkan, iya ya gitu kan. Kenapa kita nggak bisa menghormati? Padahal dulu waktu pacaran kita kejar-kejar, iya kan? Kemana pun, apapun katanya kita ini. Setelah jadi kita cuekin, malah kita nggak layani dengan baik. Itu nggak anak Tuhan banget gitu ya pagi hari ini. Jadi sekali lagi saya diberkati hari ini dan itu jadi PR banget buat saya ya. Doakan saya sehingga saya dimampukan, Roh Kudus memampukan. Terus saja terima kasih Pak Surbakti, Bu Nelly, Pak Tamrin sudah bergabung, Pak Kaleb, Bu Lia Lalang, Bu Dewi dan Bapak Banuara. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nelly. Tuhan berkati.